Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan perdana di bulan Syawal, sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Abdul Jalil tadi, bahwa ini adalah pertemuan kita yang pertama kajian rutin Ahad pagi di Masjid Namir yang berbarokah ini. Selepas kita menjalankan ibadah bulan Ramadan, selepas kita menutupnya dengan ibadah salat Idul Fitr, maka kata yang agung yang masih layak untuk kita sampaikan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan dan ibadah kita, baik yang kita kerjakan di luar Ramadan, terutama yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan yang kemarin. Karena seorang para jemaah sekalian, tatkala keluar dari bulan Ramadan, yang terpikir adalah dua hal. Seseorang tatkala dia itu keluar dari Ramadan, maka yang terpikir itu dua hal. Yang pertama, apakah ibadah selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak. Dan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Karena masalah diterima dan tidak itu murni urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah penuh harap agar ibadah kita diterima dan berdoa yang penuh agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sunnah yang diamalkan oleh para sahabat setelah mereka selesai Ramadan dan selesai menjalankan ibadah Idul Fitr, maka masing-masing dari mereka kalau bertemu dengan saudaranya, maka saling mendoakan dengan ucapan yang masyhur, taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, yang harus terpikir oleh setiap insan yang beriman setiap kali dia itu keluar dari Ramadan adalah apakah tujuan, apakah hasil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disyariatkannya ibadah-ibadah Ramadan telah mampu kita gapai atau tidak. Karena itu menjadi salah satu standar utama apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Rabbuna Jalla wa Ala tatkala memerintahkan puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dengan satu tujuan, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka apabila puasa Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan, puasanya, salat malamnya, zakatnya, dan semua ibadah-ibadah Ramadan itu menghasilkan ketakwaan pada diri kita, maka itu adalah indikasi Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhasil.
Tapi kalau tidak, bahwa ternyata Ramadan lewat dan ibadah Ramadan telah berlalu, tapi ternyata kualitas keimanan tidak bertambah, kualitas keimanan tidak meningkat, maka sangat dikhawatirkan Ramadan kita hanya ritual tanpa makna. Oleh karena itu, kita hanya bisa berusaha agar hari-hari kita setelah keluar dari Ramadan adalah hari-hari yang baik, hari-hari yang mulia, hari-hari penuh dengan ketaatan, karena satu kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Tapi insya Allah hadirnya kita di majelis pagi hari ini adalah sebuah tanda bahwasanya insya Allah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keinginan kita untuk mendekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahami firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang itu adalah sumber kebaikan. Karena setelah diketahui, kemudian dia bisa untuk mengamalkan. Sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat, maka Allah akan menjadikan dia itu faqih dalam masalah agamanya. Faqih dalam arti ngerti terus ngamal, memahami agamanya, berlandasan patokan dasar agamanya yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati." Saya tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Setelah memahami, setelah mengetahui, cukup tidak, nggak ada fungsinya orang itu tahu tanpa diamalkan. Maka yang terpuji adalah mengetahui, setelah itu mengamalkan. Karena di Al-Fatihah Allah itu mencela dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama kelompok al-maghlub alaihim. Kelompok yang kedua kelompok apa? Kelompok ad-dhallin. Kelompok al-maghlub alaihim itu ditafsirkan oleh para ulama kita adalah orang-orang Yahudi. Dan kelompok ad-dhallin, orang-orang yang tersesat, ditafsirkan oleh para ulama kita adalah orang-orang Nasrani. Apa ciri khas dua kelompok ini? Al-maghlub alaihim itu adalah orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Kenapa Yahudi adalah ciri khas kelompok itu? Karena mereka punya ilmu, nggak mau ngamalni, ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Dahulu sudah sering beberapa kali kita sampaikan di majelis ini, Yahudi itu asal muasalnya tinggal tembundi di mana? Di negeri Syam, di kawasan Palestina. Lah kok tiba-tiba mereka punya komunitas di kota Madinah, itu gimana ceritanya? Padahal Yathrib pada zaman dahulu itu bukan kota terkenal, satu kampung pedalaman. Dan Syam, negeri Palestina pada waktu itu adalah kota metropolitan, negeri Romawi pada waktu itu. Kok tiba-tiba mereka yang asal usulnya tinggal di negeri Romawi, yang mereka tinggal di negeri Syam, kok tiba-tiba bercokol dan punya komunitas di kota Madinah? Karena mereka tahu dalam kitab Taurat disebutkan Nabi akhir zaman itu akan hijrah di tempat yang banyak pohon kormanya, dan pohon korma yang banyak pada waktu itu cuma dua tempat, Yathrib yang nantinya jadi Madinah, yang kedua adalah Khaybar. Tapi setelah Rasulullah datang, mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Makanya disebut sebagai al-maghlub alaihim, orang yang dimarahi, orang yang dibenci, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok adh-dhallin, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang salah jalan. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena punya ciri khas semangat beramal tanpa ilmu. Dan seorang mukmin itu jalurnya adalah jalur as-siratal mustaqim. Dan as-siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang an'amta alaihim,
jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Dan orang-orang yang Allah beri nikmat adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Orang-orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Mereka itu jalannya apa? Jalannya itu punya ilmu, ilmunya itu berbuahkan amal. Dan tidak akan beramal kecuali landasannya adalah ilmu syar'i. Maka mendekatnya kita, para jemaah sekalian, berusahanya kita untuk mendekat kepada kajian-kajian syar'i, pelajaran-pelajaran agama, itu sebagai tanda bahwasanya insyaallah subhanahu wa ta'ala semoga Ramadan kita adalah Ramadan yang berbarokah, yang menghasilkan tujuan dari ibadah Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita yani sebulan sekali, setiap pagi Ahad sebulan sekali adalah kajian hadis. Ini adalah kajian hadis. Setelah menimbang sana dan sini, maka ana memilih untuk menjadi panduan kajian kita biiznillah adalah kitab yang ada di hadapan saya. Karena selama ini yang saya lakukan itu milih-milih judul. Ternyata milih judul luwih susah timbang nyiapkan materi. Milih apa, sesuk arep ngajari apa, sesuk arep nyampaikan apa, itu bisa lama sekali. Begitu sudah nyampaikan ini, itu mungkin 10 menit, 15 menit selesai persiapannya. Milih itu yang lama. Milih itu yang lama. Ben gak usah milih, maka insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mengurutkan pembahasan hadis dari hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tapi ringkasannya. Kitab yang ada di hadapan saya adalah Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan Sahih Al-Bukhari, yang Allah memberikan taufik kepada Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang paling sahih. Para ulama kita sepakat, hadis yang paling sahih adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Kita mulai dari sekarang hadis yang pertama yang kita belajar pada pertemuan kita kali ini. Kebetulan hadis yang pertama itu berkaitan juga dengan kajian yang pertama, yaitu riwayat bagaimana pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Taib. An Aisyah Ummul Mukminin, dari Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha ibunya orang-orang yang beriman. Semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gelarnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummahatuhum, ibune wong-wong sing beriman. Maksud dari ibu orang yang beriman itu apa? Keibuannya dari dua sisi. Keibuannya dari dua sisi. Yang pertama, istri-istri Rasulullah itu posisinya kayak ibu setiap mukmin. Sebagaimana semua orang wajib untuk hormat dengan sehormat-hormatnya kepada ibundanya, maka mereka juga wajib hormat kepada istri-istrinya Rasulullah SAW, karena istrinya Rasulullah itu adalah ibunya setiap insan yang beriman. Satu-satunya orang selain Rasulullah SAW yang perintahnya digandengkan dengan kewajiban tauhid kepada Allah adalah orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yani Allah menetapkan, mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan hendaknya kalian itu berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Allah tatkala memerintahkan seorang hamba manusia untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya, lalu gandengkan dengan makhluk. Dalam Al-Quran itu cuma dua. Satu, sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiiullah wa atiiu ar-rasul. Yang kedua, orang tua. Yang kedua orang tua. Lah, dari kedua orang tua, bapak sama ibu, kalau perintahnya selevel, maka lebih dikedepankan bakti kepada ibundanya. Kata Rasulullah SAW tatkala beliau ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Beliau mengatakan ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Lah, itu kewajiban yang pertama. Yani kita mensikapi istri-istrinya Rasulullah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Maimunah dan istri-istri beliau yang lain adalah mensikapi kayak mensikapi ibu kita, penuh ta'zim, penuh hormat, penuh pemuliaan, penuh pengagungan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana orang itu enggak boleh nikah sama ibune dewe, maka seorang mukmin juga enggak boleh menikahi istri Rasulullah SAW sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, istri Rasulullah SAW itu masih banyak yang muda. Paling muda Aisyah. Jadi ibunda Aisyah itu tatkala dinikahi oleh Rasulullah umur pinten, Mak? Umur pinten? Tatkala dinikahi oleh Rasulullah umur 9. Umur 6 tahun. Cak Willy sean, saya playgroup, TK kelas kali. Tapi mulai membangun rumah tangga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam itu umur 9. Umur 9 itu bukan nikahnya, tapi mulai bangun rumah tangga. Karena Rasulullah nikah sama Aisyah itu tahun 10 kenabian, tahun 11 kenabian, bulan Syawal. Dan mulai bangun rumah tangga itu pasca perang Badar tahun kedua Hijriyah. 3 tahun kemudian. Umur 9. 10 tahun kemudian beliau 9 tahun kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Berarti tatkala beliau meninggal dunia umur ibunda Aisyah pinten? 18. Cok cilik. Ini SMA kelas 3. Nggih, kelas 3 ya, kelas 3 atau kelas 2. Ini kelas 3. Masih kecil. Tapi beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Padahal ibunda Aisyah itu meninggal dunia umurnya 63. Beliau meninggal dunia umurnya 63 tahun. Selama itu tidak boleh ada seorang pun yang menikahinya. Karena status beliau adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Gak boleh untuk dinikahi. Karena istri beliau di dunia adalah istri beliau di alam akhirat. Dan pendapat yang terkuat di antara seluruh pendapat para ulama, kalau seorang wanita punya suami banyak. Seorang wanita punya suami banyak niku pripun Pak gambarane? Yuk nikah bojone mati, nikah mati nikah mati nikah mati lagi, gitu. Enggak boleh poligami karena seorang wanita. Jadi nikah suaminya meninggal dunia, nikah lagi meninggal dunia, nikah lagi meninggal dunia, 3 atau 4 orang. Ternyata alhamdulillah sang wanita ini wanita salihah mukminah. Semua suaminya juga saleh mukmin. Di akhirat 5 orang itu 5-5-nya masuk surga. Pertanyaannya, sing jadi suami ini sinten? Ini yang jadi suaminya itu siapa? Bukankah nanti di alam surgawi itu keluarga dunia, nek mukmin dua-duanya juga keluarga akhirat. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman disusul keluarganya, istri anak-anak mukmin, maka kami susulkan mereka ngumpul di alam
surga. Ini ngumpul di alam surga. Lah, kondisi semacam tadi yang jadi suaminya di surga sinten, Pak? Nek jenengan milih sinten? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada perselisihan di kalangan para ulama yang panjang mengenai masalah itu. Pendapat yang paling kuat insya Allah yang terakhir. Jadi yang terakhir. Yang terakhir, Pak, bukan yang pertama. Yang terakhir. Kenapa? Makanya Rasulullah SAW tatkala meninggal dunia, istrinya nggak boleh nikah lagi. Karena istri beliau di dunia itu akan menjadi istri beliau nanti di alam surgawi. Wallahu a'lam. Baik. Perawi dari hadis ini anak cerita Aisyah tadi, karena hadis ini diawali dengan an Aisyah ummil mukminin, dari Aisyah ummul mukminin, ibune orang-orang yang beriman. Annaha qalat, ibunda Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Jadi wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah. Jadi asal muasal beliau itu mendapatkan wahyu. Ini ceritanya ibunda Aisyah. Asal muasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu itu ar-ru'ya as-salihah, mimpi baik. Fil naum, mimpi baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Tidaklah beliau itu mimpi kecuali besoknya ada kejadian kayak begitu persis. Ini peristiwa sebelum beliau ke Hira. Sebelum beliau menerima Iqra. Jadi sebelum beliau menerima Iqra, itu beliau sudah dikasih isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau itu akan menerima sebangsa wahyu. Yang sebelum peristiwa itu, beberapa bulan sebelumnya, itu beliau selalu mengalami ar-ru'ya as-salihah. Ru'ya salihah itu mimpi sing bagus. Malam hari mimpi kalau besok ketemuan A, B, C. Tamu ini bener yuk, A, B, C itu persis. Jadi malam harinya mimpi kalau besok ada kejadian ini. Melihat ada begini. Besok kejadian itu persis. Jadi nggak pernah Rasulullah mimpi kecuali besoknya terjadi sesuatu yang persis semacam itu. Itu isyarat, muqaddimah gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau akan mengalami hal-hal semacam itu, tapi nggak lewat mimpi. Sekarang masih lewat mimpi. Itu mana hadis? Taib. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian tiba-tiba saja beliau itu dijadikan oleh Allah senang untuk menyendiri. Senang untuk menyendiri. Siapapun ya akhwan, manusia itu normalnya senang menyendiri apa senang hidup bergaul dengan masyarakat yang lain? Senang yang bergaul, semua orang. Jadi jangankan urip di dunia, Pak. Nabi Adam yang tinggal di surga, gak duwe konco, gak kerasan. Ini surga loh itu. Nabi Adam itu jenengan kan tahu toh, cerita dalam Sahih Bukhari juga, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, sudah jadi Nabi Adam. Kemudian Allah perintahkan makhluk yang ada di surga tatkala itu, jin dan malaikat, untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Sujud hormat. Para malaikat sujud hormat nih, bukan sujud ibadah, sujud hormat. Jin nggak mau sujud. Akhirnya jin terusir dari surga. Tinggal Adam alaihissalam sama para malaikat. Sebenarnya punya konco banyak, punya teman banyak, tapi kan nggak sejenis. Ya sampean koncoan karo manuk ngono. Ini kan plus gak sejenis. Yuk meskipun manuk ya wakai, tapi yuk gak kerasan gak duwe kanca. Jadi kenapa Nabi Adam makan, yuk minum. Malaikat gak mau makan, gak mau minum. Jadi gak nyambung uripnya. Maka beliau gak betah. Di surga gak punya teman, gak betah. Akhirnya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala teman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam tertidur. Bangun-bangun ada teman. Bangun-bangun ada teman, yaitu ibunda Hawa. Diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas. Tulang rusuk kiri yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok. Nih, yang paling bengkok. Kembali kepada cerita. Jadi asal manusia itu hukum asalnya nggak senang menyendiri. Tapi
senang dan tidak senang itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba saja dibuat senang untuk menyendiri. Akhirnya wa kana yakhlu bi ghari Hira. Beliau itu menyendiri di Gua Hira. Fayatahannatu fih. Beliau itu beribadah di Gua Hira al-layaliya dzawatal adad, beberapa malam-malam begitu, qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik, sebelum balik lagi kepada keluarganya, istrinya Khadijah, lalu minta mengambil bekal. Jadi semak kemudian mengambil bekal. Jadi ceritanya tatkala Rasulullah SAW dibuat oleh Allah senang untuk menyendiri, beliau itu berangkat ke Gua Hira. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu kok Gua Hira? Padahal gua di sekitar Mekah itu banyak. Sinten sing semerap? Kenapa? Jenengan kan tahu tuh Hira. Hira itu dari Mekah jauh. Sudah gitu guanya tinggi. Jadi saya sampai sekarang belum pernah ke Hira. Bayangannya wis ngabot. Tinggi guanya. Jadi orang-orang yang nekat ke Hira dari bawah itu kelihatan kecil-kecil banget. Tinggi. Gua itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Padahal gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah itu juga banyak pohon. Banyak guanya. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih oleh Rasulullah itu kok Hira? Siapa tahu? Siapa tahu? Hah? Siapa tahu? Karena gua yang dari gua itu bisa lihat Ka'bah itu cuma Hira. Nek gak percaya sampean coba dewe. Itu keterangan para ulama. Jadi gua-gua yang lain itu banyak. Tapi kalau dari gua itu ibadah, sholat misalkan, ya kok pengen langsung lihat Ka'bah itu nggak bisa. Ketutup gunung, ketutup rumah, ketutup apa. Maka beliau memilih gua yang dari tempat itu bisa masih melihat arah Ka'bah. Bisa melihat yakni arah Ka'bah. Itu adalah Gua Hira. Meskipun jauh, meskipun tinggi. Lah, yang dilakukan Rasulullah SAW di Gua Hira niku napa? Yang dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira niku mboten semedi. Bukan meditasi. Bukan semedi. Bahasa hadis tadi itu fayatahannasu. Yatahannas itu ibadah. Jadi at-tahannus itu adalah ta'abbud, ibadah. Kalau di antara kita protes, Ustaz, kan beliau itu durung jadi nabi. Beliau belum jadi nabi. Kok ibadah? Ibadah model apa? Ibadah apa ini kira-kira? Kota Mekah, agamanya apa, Pak? Kota Mekah itu agamanya apa? Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, agamanya apa? Agamanya apa? Gak punya agama. Agama Mekah itu agama sisa-sisa Nabi Ibrahim. Jadi masih ada bentuk-bentuk ibadah sisa ajaran Nabi Ibrahim. Meskipun cara umum diselewengkan oleh bangsa Arab. Ibadah itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, zikir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira. Terus bawa bekal, bawa bekal. Wong Arab itu kan bisa makan korma sama air beberapa hari. Enggak kayak kita, enggak butuh masak, enggak butuh opo. Itu mereka bisa. Kormanya habis, bekalnya habis, pulang. Ngambil bekal lagi, bawa ke Hira. Ini ya, beberapa malam, beberapa hari habis, pulang. Itu dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu yang perlu diluruskan dalam masalah ini adalah orang yang memahami bahwa beliau di kota atau di Gua Hira itu meditasi, semedi, topo. Beliau nggak topo. Yang beliau lakukan itu nggawa kurma, bawa air ke Hira, ibadah, airnya habis, kurmanya habis, pulang. Ini minta ngambil lagi kepada keluarganya, istrinya kan Khadijah, orang kaya, berangkat lagi begitu. Itu yang dilakukan. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai suatu hari datanglah kebenaran tatkala beliau di Gua Hira. Apa itu? Faja'ahul malak. Malaikat
datang. Sinten? Malaikat Jibril datang. Lalu mengatakan, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Rasulullah itu enggak bisa baca sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Didekap oleh Jibril, didekap. Faghattani hatta balagha minni aljad. Aku didekap sampai kepayahan. Dilepas. Iqra, bacalah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Didekap lagi. Sampai ketiga kalinya. Kemudian Jibril membaca firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Peristiwa itu terjadi kapan? Peristiwa ini yang baru saya ceritakan itu terjadinya kapan? Kejadiannya yang pasti Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ini unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan kepada Rasulullah Al-Qur'an pertama kali. Itu yang pertama. Kejadian itu malam hari. Fi lailatin mubarakah. Jadi Al-Quran kami turunkan pertama kali kepada Muhammad di satu malam yang penuh berkah. Itu yang pasti. Yang kedua, di malam hari, bukan di siang hari. Yang ketiga, yang pasti kejadian itu terjadi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Taib. Yang keempat, kejadian itu yang pasti harinya Senin. Karena tatkala Rasulullah SAW diutus puasa pada hari Senin, beliau mengatakan salah satu alasannya adalah hari itu hari aku diangkat jadi nabi. Itu yang pasti. Pertama, malam itu kejadian turunnya Al-Quran pertama kali itu adalah Ramadan. Itu yang pertama, pasti ini. Yang kedua, malam hari, bukan siang hari. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Yang keempat, harinya Senin. Yang boten pasti itu tanggal. Yang enggak pasti itu tanggal berapa. Para ulama berselisih. Mau ulama hadis, mau ulama sejarah, mereka itu berselisih. Tanggalnya berapa. Yang kondang di negeri kita, tanggal pinten? 17. Itu salah satu pendapat. Enggak salah loh ya. Saya enggak mengatakan salah. Afwan. Yang pula dikatakan anak menyalahkan. Bukan. Tanggal 17 Ramadan itu salah satu pendapat para ulama dan yang kondang di negeri kita. Tapi itu bukan pendapat satu-satunya. Bukan pendapat satunya. Sebagian ulama mengatakan 15, sebagian ulama mengatakan 20 berapa, sebagian ulama mengatakan 21, sebagian ulama mengatakan apa. Meskipun ya ikhwan, pendapat yang mengatakan malam itu adalah malam 17 Ramadan itu butuh ditinjau ulang. Saya mengatakan butuh ditinjau ulang, bukan salah. Menurutku sampean mengatakan salah. Saya hanya mengatakan butuh ditinjau ulang. Dari sisi mana? Siapa yang bisa mikir kira-kira? Dari sisi mana tanggal 17 itu perlu ditinjau ulang? Karena itu malam Lailatul Qadar. Lah opo ono ceritane malam Lailatul Qadar itu malam 17? Karena yang pasti malam itu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adalah 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Oleh karena itu Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri, penulis kitab Rahikul Mahtub, penulis kitab sejarah yang menduduki peringkat nomor 1 dalam perlombaan nulis sejarah ulama dunia, itu beliau menguatkan bahwa malam itu malam 21 Ramadan. Selepas dari masalah itu, yang penting saya katakan yang enggak pasti hanya tanggal, bulannya pasti, waktunya malam hari, malamnya malam Lailatul Qadar, harinya hari Senin. Itu yang pasti. Tapi yang enggak pasti hanya tanggalnya. Yang enggak pasti itu hanya tanggalnya. Baik, kembali ke hadis. Setelah malam-malam jenengan bayangkan coba di Hira gelap, orang ono listrik zaman itu. Gelap jauh sendirian, malam-malam ketemu makhluk yang aneh. Datang-datang suruh baca,
Sudah dibilangi gak bisa membaca malah dekat sampai payah. Kemudian dibacakan Iqra tadi sampai terakhir. Pagi-pagi beliau langsung pulang. Beliau itu langsung pulang. Faraja'a biha Rasulullah ila Khadijah. Waktunya mepet. Jadi Rasulullah SAW pulang membawa peristiwa malam itu ke rumahnya. Dalam kondisi takut, manusiawi lah takut. Jangan kalau ketemu itu juga takut. Jangan-jangan malah mati. Saking takutnya. Takut gemeter. Pulang-pulang beliau ngomong sama Khadijah, "Dathiruni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Ya. Khadijah sebagai wanita yang sempurna. Jadi para sahabat sekalian, laki-laki yang sempurna pikirannya, akalnya, ruhnya, perasaannya, itu banyak. Sinten laki-laki yang sempurna itu banyak. Yang pasti mboten saya. Sinten laki-laki yang banyak, yang sempurna, para nabi, para rasul. Semuanya laki-laki sempurna. Dan jumlah nabi dan rasul itu banyak. Tapi wanita yang sempurna hanya ada 3. Yani kamula minar rijali katsir. Kaum laki-laki yang sempurna itu banyak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yakmul minan nisa illa thalatha. Wanita yang sempurna itu hanya ada 3. Wanita yang sempurna itu hanya ada 3. Sinten 3 ini? Siapa 3? 3 wanita sempurna siapa? 1 sudah saya sebut, Khadijah. Tinggal 2. Mboten. Aisyah enggak masuk. Hah? Maryam, ibunda Isa. Ketiga, Asia, istri Firaun. Jadi wanita sempurna itu 3. Asia, istrinya Firaun. Yani Maryam, ibunda Aisyah. Ketiga? Oh salah. Maryam, ibunda Isa. Kemudian yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pasti. Sebagian riwayat mengatakan wanita yang sempurna itu ada 4. Lah, yang 4 ini riwayatnya beda. Sebagian mengatakan Aisyah, satu riwayat lagi mengatakan Fatimah. Sebagian riwayat lagi mengatakan Fatimah. Wallahu alam bishawab. Sebagai wanita yang sempurna, istrinya, suaminya itu berangkat ke Hira, itu bukan macam-macam, tapi niatnya ibadah. Seorang suami yang mulia, pulang-pulang gemeter, itu enggak langsung diwawancarai sama Khadijah, enggak ditanya macam-macam, minta diselimuti langsung diselimuti, diselimuti. Kemudian setelah tenang, setelah adem, setelah gemeternya hilang, baru kemudian beliau cerita, "Dek," gitu ya, "laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir yang menimpa diriku. Lalu beliau cerita. Khadijah mengatakan, enggak akan terjadi itu. Yani Allah tidak akan pernah menghinakan kamu, karena engkau adalah orang yang baik, suka bantu orang, suka menghormati tamu, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Anak percepat. Lalu oleh Khadijah beliau dibawa ke sepupunya Waraqah ibnu Naufal. Kenapa dibawa ke sepupunya? Karena beliau adalah pendeta Nasrani, orang Arab tapi pendeta Nasrani. Diceritakan. Yani ceritakan peristiwa yang terjadi. Setelah Rasulullah SAW cerita, maka Waraqah mengatakan, "Hadzan namus, yang datang kepadamu itu nak adalah Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa. Yang datang kepadamu itu adalah Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Ya laitani kuntu jaza'an id akhrajaka qaumuk." Duh, seandainya aku masih kuat, aku masih muda, masih perkasa, tatkala suatu ketika nanti kamu akan diusir oleh kaummu. Pertanyaannya, dari mana Waraqah ngerti bahwasannya nanti Rasulullah itu akan diusir oleh kaumnya? Kok komentar pertama kali, "Duh, seandainya aku masih kuat, masih muda, masih keker, masih kuat,
tatkala nanti engkau akan diusir oleh kaummu. Id akhrajaka kaumuk. Dari mana Waraqah kok komentar pertama kali begitu? Padahal belum ada apa-apa. Beliau baru menerima wahyu pertama kali. Komentarnya gak enak. Yo boyo ndongakno muga-muga sampean dakwah engko lancar. Ngono kan enak to yo. Lho komentari itu loh. Duh, seandainya aku masih kuat. Tatkala engkau nanti akan diusir oleh kaummu. Padahal dalam pikirannya Rasulullah, beliau itu gak mungkin diusir. Makanya begitu Waraqah komentar dengan komentar semacam itu, beliau nanggapi dengan perasaan yang aneh. Beliau mengatakan, awa mukhrijiyahum. Loh, apa mungkin aku itu diusir? Kenapa beliau kok komentar semacam itu? Apa mungkin saya itu diusir? Pertama, beliau itu Bani Hashim. Beliau itu orang Quraisy. Quraisy itu kabilah terhormat, berdarah biru. Bukan sekedar Quraisy, tapi intisarinya Quraisy, Bani Hashim. Beliau orang dari Bani Hashim. Yang ketiga, beliau itu putune Raja Mekah. Siapa? Abdul Muttalib. Yang keempat, beliau dari kecil itu bukan anak nakal, tapi al-amin, orang yang dapat dipercaya. Yang kelima, sekarang istrinya adalah konglomerat. Siapa? Khadijah. Kelima unsur ini, apa ya mungkin nanti wong Mekah ngusir aku? Maka beliau tuh heran mendengar komentar Waraqah, langsung mengatakan awa mukhrijiyahum, mungkin enggak mereka itu ngusir aku? Pertanyaan saya, kok Waraqah komentarnya semacam itu tuh dari mana? Dari mana? Dari berita Taurat dan Injil. Karena ciri-ciri Nabi akhir zaman dalam Taurat, dalam Injil itu pasti. Cirinya jelas segamblang-gamblangnya. Sampai-sampai dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu ngerti ciri Nabi akhir zaman persis kayak mereka ngerti ciri anak-anaknya. Dan jenengan ada toh yang nggak kenal anaknya? Ya nggak ada, persis. Jadi jenengan punya anak misalkan 20, misalnya kok, ya mbu bojone piro? Ini anaknya 20. Jenengan di ruang tengah. Kemudian tiba-tiba ada salah satu anak itu buka pintu. Kenal pintu itu yang buka siapa? Ngerti. Gaya buka pintu itu lo ngerti. Gaya jalannya itu lo ngerti. Jenengan masuk gitu ya. Tiba-tiba di ruang tamu itu jadi ada piring berserakan. Ngerti iki modele mangane sapa itu ngerti. Anak itu ngerti. Semacam itulah orang-orang ahlul kitab mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, berita dalam Taurat dan Injil itu ceritanya begini. Nabi akhir zaman itu akan lahir di sebuah kota. Akan diutus di kota tersebut. Dan akan berdakwah di kota tersebut. Dan akan diusir oleh kaumnya. Dan akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Itu cerita yang ada dalam kitab Taurat. Jadi mereka tahu dengan pasti. Nabi ini nanti akan diusir. Tapi kota itu kota mana? Enggak jelas. Yang pasti malah akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Dan itu zaman itu hanya Yatsrib sama Khaybar. Sama Khaybar. Waraqah setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, awa mukhrijiyahum, apa mungkin mereka itu ngusir aku? Gitu. Apa mungkin mereka itu ngusir aku? Waraqah harap cerita apa ya? Apa adanya? Enggak enak hati ini. Iya, sambil diusir enggak enak. Akhirnya beliau mengatakan, yani ma jaa ahadun, yani bima ji'ta bihi illa udhi. Enggak ada seorang pun yang datang membawa ajaran semacam yang kamu bawa ini kecuali pasti akan dimusuhi. Ini peristiwa pertama kali para jemaah sekalian, peristiwa pertama kali beliau diangkat jadi nabi. Peristiwa wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW pertama kali. Apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Masih ada waktu 10 menit. Jadi apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama,
beliau itu sebelum jadi nabi, sebelum diangkat jadi nabi, beliau itu sudah dikasih oleh Allah pengenalan. Sudah dikasih oleh Allah pengenalan. Dan pengenalan yang paling terakhir itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Karena mimpinya nabi itu kebenaran, dan mimpinya calon nabi juga kebenaran. Juga kebenaran. Ini satu pelajaran ya, ikhwan. Nggih. Jenengan itu, yani apapun di alam ini itu butuh pemanasan, butuh muqaddimah, butuh persiapan. Bim salah bim itu nggak ada. Rasulullah SAW saja seorang nabi, tatkala mau diangkat jadi nabi itu mesti dikasih yani proses. Lah, proses ini yang dikatakan oleh para ulama dengan irhas. Proses kenabian. Sebelum itu ya ada begini, ada begini, ada begini. Contoh, nabi itu nanti kan akan ngurus umat, akan melihara umat, akan ngopeni umat. Maka sebelum jadi nabi, semua nabi itu pasti sudah diberi Allah latihan ngurus makhluk yang lain. Apa itu? Mbek. Jadi ngurus mbek. Kata Rasulullah SAW, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Gak ada seorang pun nabi kecuali pasti pernah ngembala kambing. Kenapa? Ya sifatnya menungso kan gak jauh-jauh dari kambing. Ini kambing itu sing nurut, ada yang nakal, ada yang penangan, ada yang geragas, gitu. Ada yang taat. Gitu. Menungso pun begitu. Maka semuanya dikasih muqaddimah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pertegas, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira bukan meditasi, bukan semedi, bukan tapa, tapi ibadah. Ibadah dengan syariat yang sisa-sisa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, peristiwa turunnya wahyu terjadi di Gua Hira. Bulan Ramadan, malam hari Lailatul Qadar, harinya Senin. Yang enggak pasti hanya Yang enggak pasti hanya tanggalnya. Ada banyak pendapat yang muncul di kalangan para ulama. Jadi, hitungan sejarah para jemaah sekalian. Yang pasti hitungan sejarah itu hanya tanggal wafatnya Rasulullah SAW, 12 Rabiul Awal. Yang lainnya itu enggak pasti. Rasulullah lahir tanggal berapa itu enggak pasti. Dalam artian ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan 8 Rabiul Awal, sebagian mengatakan 9 Rabiul Awal, sebagian ulama mengatakan 12 Rabiul Awal, dan ini paling kondang. Sebagian mengatakan ini, sebagian mengatakan itu. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu jangankan tanggalnya, bulannya itu enggak pasti. Dalam arti para ulama kita berselisih apakah benar di Rajab ataukah di dalam atau enggak di luar Rajab. Kalau Rajab tanggalnya berapa? Itu terjadi perselisihan hebat di kalangan para ulama. Yang kondang di negeri kita 27 Rajab. Kayak ini persis. Kayak turunnya Al-Qur'an, yang kondang di negeri kita, di negeri kita 17 Ramadan. Berapa yang pasti terjadi perselisihan hebat di kalangan para ulama. Para ulama. Yang berikutnya ya warahmatullahi azanillahu wa iyyakum. Para berikutnya, jadi nasihat kepada para istri, suami jenengan tatkala di luar rumah itu penuh dengan masalah. Apalah di luar rumah, mau nyupir, mau dagang, mau kantor, mau apa, banyak masalah di dalam rumah. Tiba-tiba suatu ketika pulang itu kondisinya aneh. Takut, gemeter, nesu-nesu, marah-marah, apa. Maka lakukan kayak dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Tenangkan dulu. Setelah tenang baru ditanya. Jadi kenapa orang ditanya kondisi pikiran nggak normal, itu jawabannya juga nggak normal. Tapi kalau pikiran sudah normal, itu jawabannya itu akan normal. Dan itu salah satu ciri kesempurnaan seorang wanita. Sebagaimana
yang saya katakan tadi, wanita sempurna itu ada 3. Asia, kenapa sempurna? Kenapa? Salah satu yang Allah ceritakan, kesempurnaan Asia istrinya Fir'aun itu kenapa? Beliau dengan akalnya yang sempurna mampu mengetahui Nabi Musa itu benar. Padahal Musa itu kan anak puponi. Anak asuhnya. Yani, dan dia seorang permaisuri. Dia itu seorang permaisuri dan tahu konsekuensi kalau ikut Musa menderita dan mati, dibunuh. Tapi beliau dengan kesempurnaan akalnya memilih akhirat meninggalkan dunia. Ibunda Maryam. Beliau disebut oleh Rasulullah sebagai wanita sempurna. Apa salah satu di antara ciri kesempurnaan Maryam? Apa salah satunya? Beliau itu kan anak priai, anak kiai. Maryam itu anak kiai. Kalau zaman sekarang istilahnya itu anak kiai, anak ibu nyai gitu loh. Keluar dari Baitul Maqdis itu kondisi gadis. Mulai-mulai metu-metu gitu ya di luar, tiba-tiba hamil tanpa suami. Kemudian pulang kembali ke Baitul Maqdis, punya wanita, punya anak, belum punya suami. Kira-kira pertanyaan orang kampungnya apa meneh? Apa lagi kalau gak begitu? Tapi karena itu perintah Allah, beliau itu melakukannya. Suruh balik ya balik. Tatkala ditanya, Maryam. Maryam ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Maryam, bapakmu itu loh gak wong elek, ibumu itu loh gak wanita jahat, gak wanita elek kan loh. Maka Maryam mengatakan gak perlu jawab, karena ketika itu kalau sebenarnya beliau jawab, sopo sing ngandel? Aku itu tiba-tiba hamil Pak, gak duwe bojo. Lah sopo sing ngandel? Siapa yang percaya? Gak akan ada orang yang percaya. Maka yang dilakukan karena kecerdasannya adalah minta supaya Allah membuktikannya lewat anaknya. Sampeyan takoni anakku. Akhirnya Nabi Isa yang menjawab pertanyaan itu sebelum beliau jadi Nabi. Khadijah banyak cerita kesempurnaan beliau. Terakhir, faedah dari hadis ini banyak sebenarnya tapi waktunya mepet, nggak mungkin. Terakhir faedah dari hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah digariskan jauh-jauh sebelumnya. Diceritakan dalam Taurat, diceritakan dalam Injil, dan diceritakan dalam semua kitab-kitab Allah yang lain. Semuanya cerita bahwa nanti akan muncul Nabi di akhir zaman. Nabi itu cirinya begini. Cirinya itu pasti dan amat sangat pasti. Orang Yahudi itu ngerti persis cirinya Nabi. Tatkala Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Awal kedatangan itu di kota Madinah kan ada 3 kabilah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Lah, pimpinan Bani Nadir sama Bani Quraidah itu ketemu, dialog. Ikut Thomas, Nabi akhir zaman ku ikut toh. Ngono. Ahwa, apakah Nabi akhir zaman itu dia yang diceritakan oleh Taurat? Maka yang satunya mengatakan, iya itu cirinya ya itu persis gitu. Tapi kenapa enggak mau beriman? Gara-gara hasad. Wila, ternyata Nabi akhir zaman itu gak anak turuni Ishak, malah anak turuni Ismail. Akhirnya mereka dengan keyakinan mereka yang pasti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi akhir zaman, tapi mereka gak mau beriman karena sebab faktor-faktor yang tadi. Dan itu pelajaran. Ikhlaskan diri menerima kebenaran. Insya Allah Allah akan nuntunkan kebenaran. Karena kebenaran itu kadang-kadang datang dari A, datang dari B, datang dari C. Orang Yahudi itu kenapa tidak menjadi seorang yang beriman? Gara-gara kebenaran itu datang bukan dari bangsa Yahudi. Akhirnya mereka nggak mau. Dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, yani
mengambil faedah dari hadis yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan ada barakah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.